Welcome to Transformation Church. Hello Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di TC Online Gathering hari ini. Doa kami tentunya Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Minggu yang lalu, kita semua sama-sama diingatkan dan belajar mengenai the way of love, bahwa loving one another should be our way of life. Saya percaya kita semua mau terus belajar untuk mempraktekannya bersama-sama as we continue our transformation journey together. Hari ini kita akan kembali mendengarkan pengajaran dari Pastor Bambang di dalam sermon series Love Is yang menjadi tema sepanjang bulan Februari ini. Apakah Anda antusias untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini? Mari kita sama-sama mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan kita. Welcome! Hari ini mari sama-sama bersukacita di dalam Tuhan, sebab Dia yang membawa kemenangan, sukacita bagi setiap kita. Amin! Woo! Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Woo! Kami bersukacita sebab Engkau hadir bagi setiap hidup kami, Tuhan. Amin. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyatakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bersukacita selamanya, haleluya, selamanya. Oh, kami bersukacita Tuhan, sebab kami punya Allah yang besar, Allah yang mengasihi setiap kami, Tuhan. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami mau mengingat terus Tuhan, bahwa kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, Engkau ada bersama kami. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau
sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
Biar kami terus Tuhan mengingat setiap pengorbanan-Mu yang sempurna buat setiap kami. Bahkan setiap hari di setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami mau terus menyatakan sungguh indah, sungguh besar pengorbanan Tuhan bagi setiap kami. Biar saat ini Tuhan, kami mau terus mengingat. Kami mau terus Tuhan mengingat karya salib Tuhan. Kami mau terus mengingat perbuatan-Mu yang besar bagi setiap kami. Biar ini boleh lahir dari hati kami, nyanyian-nyanyian yang baru Tuhan. Setiap pujian kami, nyanyian yang kami persembahkan bagi Engkau, biar sungguh itu boleh memuliakan nama-Mu. Mari hari ini sama-sama nyatakan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Halo Transformers, senang sekali kami semua di Transformation Church hari ini bisa menjumpai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi dimanapun saat ini Anda berada. Doa dan harapan kami tentunya Anda semua dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Karena kita tahu keadaan mungkin belum seperti yang kita harapkan. Tetapi kalau Tuhan yang menyertai kita, maka kita tahu segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Bukankah kita menyadari Yesus sudah mati di kayu salib, menebus dosa kita oleh karena kasih-Nya bagi kita, dan bahkan Dia bangkit memberi kita kemenangan. Itu sebabnya saudara, sepanjang bulan ini kita belajar tentang kasih. Love is. 2 minggu yang lalu kita sama-sama belajar tentang this is love, that God is true love, bahwa Tuhanlah sang kasih yang sejati. Dan kalau kita punya Tuhan, berarti kita juga punya kasih dalam hidup kita. Dan minggu lalu kita belajar tentang the way of love, jalan sang kasih. Bahwa loving one another, saling mengasihi adalah seharusnya the way of life, jalan hidup kita semua sebagai orang percaya. Nah, kita akan belajar terus dari 1 Yohanes pasal yang keempat di minggu yang ketiga ini, yang beri judul The Love's Perfection, kesempurnaan kasih. Nah, saudara, bicara soal kasih, mari kita lihat di dalam ayat 14 sampai dengan 16. Moreover, we have seen with our own eyes and can testify to the truth that Father God has sent His Son to be the Savior of the world. Those who give thanks that Jesus is the Son of God live in God and God lives in them. We have come into an intimate experience with God's love and we trust in the love He has for us. God is love. Those who are living in love are living in God and God lives through them. Nah, saudara, poin pertama yang saya mau Anda semua dapatkan hari ini adalah trust in His love. Percaya di dalam kasih Tuhan. Nah, saudara, hari-hari ini kita bicara soal trust. Ada banyak orang yang suka menyebut trust issue, masalah kepercayaan. Karena kita dihadapkan dalam sebuah situasi di mana ada begitu banyak orang, apa yang kita lihat belum tentu sama dengan apa yang sesungguhnya. Apalagi dengan kondisi sekarang ada dunia maya, dunia virtual, orang bisa saja bertindak, berperilaku, mengaku sebagai seseorang sekalipun itu bukan diri yang sebenarnya. Sosial media membuat kita bisa berekspresi, bahkan ada emoticon yang kita bisa gunakan
Di saat kita sedih, emotikon yang kita berikan bisa tetap tertawa. Ada begitu banyak juga kejadian lewat virtual, penipuan, pembohongan, manipulasi, sehingga kita punya isu di dalam hal kepercayaan. Bahkan salah satu film yang hari-hari lagi cukup populer di Netflix namanya Tinder Swindler, mengisahkan seorang laki-laki, seorang pria yang mengaku sebagai seorang yang begitu kaya, punya begitu banyak hal, dan dia menipu banyak wanita dan mengambil uang mereka. Dan bahkan kisah ini adalah didasarkan pada sebuah kisah nyata. Nah, ini membuat banyak orang makin sulit untuk percaya dengan seseorang. Dan tanpa sadar, kadang-kadang kita pun punya trust issue dengan Tuhan. Kenapa? Sederhana, Bapak Saudara. Kalau kita bicara soal trust, kita bicara soal apa? Kita bicara soal bahwa kepercayaan itu hanya bisa dibangun lewat waktu. Benar bukan? Lewat waktu. Artinya lewat pengalaman dan hubungan. Trust level atau kepercayaan antara dua manusia akan terbangun ketika hubungan mereka juga terbangun. Pengalaman-pengalaman mereka yang miliki berdua juga semakin kaya. Itu sebabnya tentunya ketika saya memiliki hubungan yang intim, komunikasi yang intens, dan punya kedekatan dengan istri saya, pastinya saya punya trust yang jauh lebih kuat, jauh lebih besar untuk istri saya ketimbang kepada seseorang yang saya tidak pernah temui. Itu sebabnya trust level between two people, dua orang yang punya hubungan intim pasti lebih kuat ketimbang sebuah trust level antara dua orang yang baru saja bertemu. Kalau saya baru berjumpa dengan seseorang dan berkenalan di jalan, tentunya saya nggak mungkin langsung percaya begitu saja. Perlu sebuah waktu, perlu hubungan, perlu pengalaman yang akan membuat kita jadi lebih percaya. Nah, bukankah, saudara, kalau bicara antara kita dengan Tuhan, itu juga bicara soal hubungan. Dengan kata lain, kalau kita punya trust issue atau kita belum bisa sepenuhnya percaya kepada Dia, percaya kepada kasih-Nya yang sejati, ada besar kemungkinan kita tidak sedang membangun keintiman atau belum punya keintiman hubungan dengan Tuhan. Sehingga ada banyak kecurigaan yang kadang-kadang bisa muncul. Ketika kita menghadapi tantangan dan kemudian akhirnya ada jalan yang kita bisa lewati dan ujian itu selesai. Kalau kita punya curiga sama Tuhan dan kita punya trust issue, kita kemudian berpikir, ini udah selesai, ntar apa lagi nih Tuhan nih? Tuhan mau apa lagi nih gitu. Padahal Tuhan sendiri tidak pernah memberikan kita pencobaan. Ujian yang kita alami sesungguhnya cuma dua fungsinya. Satu, karena memang apa yang kita tabur kemudian kita tuai. Tapi di sisi lain karena Tuhan mau iman kita bertumbuh. Dan itu semua akan bisa kita lalui dengan baik kalau kita punya pengenalan yang benar dengan Tuhan. Kita punya keintiman dengan Tuhan. Maka trust level kita pastinya juga akan meningkat dengan Dia. Saudara nggak bisa expect, saya tidak bisa expect bahwa istri saya percaya kepada saya kalau kami tidak punya hubungan yang intim. Sama halnya, saya tidak bisa percaya lebih lagi kepada Tuhan kecuali saya membangun keintiman dengan Dia. Spend the time, menghabiskan waktu dalam doa, membaca firman, menyembah Tuhan untuk mendengar suaranya. Itulah yang akan membuat kita punya iman, rasa percaya yang bertumbuh dengan Dia. God is love dikatakan di ayat yang ke-16 tadi. Itu artinya God continually exists being love. Tuhan terus ada. Keberadaan Tuhan yang terus-menerus itu adalah keberadaannya sebagai Sang Kasih. Dengan kata lain, di mana Tuhan berada, di situ kasih berada. Jadi waktu kita membangun keintiman dengan Tuhan, trust bertumbuh dan kasih pasti kita akan alami. Karena hidup kita dipenuhi oleh Dia yang adalah kasih. Nah, saya berdoa dan berharap tentunya saudara lewat apa yang baru saja saya sampaikan, membuat
Anda punya semangat kembali dan antusias untuk benar-benar membangun hubungan personal dengan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan datang beribadah, datang dalam komunitas, berdoa bersama-sama, itu semua baik. Tetapi kita mesti ingat bahwa hubungan pribadi kita dengan Tuhan juga penting. Dan saya percaya waktu kita semua membangun keintiman dengan Tuhan terus dan lebih lagi, maka kita akan melihat iman kita bertumbuh, trust kita kepada Tuhan bertumbuh, kita taat kepadanya, dan kita akan mengalami kehidupan yang dipenuhi oleh kasih dan harapan. Yang kedua, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-17 dikatakan, by living in God, love has been brought to its full expression in us, so that we may fearlessly face the day of judgment. Because all that Jesus now is, so are we in this world. Dengan kita hidup di dalam Tuhan, kasih itu telah dinyatakan dengan ekspresi penuh di dalam kita, sehingga kita tidak lagi punya ketakutan dalam menghadapi hari terakhir atau hari penghakiman, sebab pribadi Tuhan yang saat ini itulah juga pribadi kita di dalam dunia ini. Nah, saudara, kalimat love has been brought to its full expression in us artinya kasih, love, has reached its goal or destiny within us. Artinya kasih itu telah mencapai tujuannya di dalam kita. Makanya poin yang kedua yang saya mau bagikan buat saudara adalah the expression of His love. Ekspresi kasihnya. Jadi kasih itu diekspresikan, kasih Tuhan diekspresikan dengan utuh, itu justru di dalam hidup setiap saudara dan saya. Makanya dikatakan, because all that Jesus now is, so are we in this world. Artinya, kita mesti baca baik-baik bahwa because we are what He is in this world. Jadi, kita bukan seperti Yesus waktu kita dulu, karena kita ini oleh kasih karunia dijadikan seperti Dia hari ini. Yaitu apa? Kudus, murni, dan bahkan menerima kemuliaan. Iman telah mentransfer kebenarannya kepada kita. Makanya kita ini sebenarnya kan bukan orang benar. Kita ini orang berdosa, kita ini seharusnya mendapat upah maut. Tetapi oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, oleh karena kasihnya, dan waktu iman kita percaya kepada Dia, maka identitas Tuhan yang sempurna itu kemudian diberikan bagi kita. Dengan kata lain, kita dipakaikan sebuah jubah, sebuah pakaian kekudusan, dan itulah disebutnya kita dibenarkan. Artinya yang bukan benar dibuat menjadi benar. Inilah betapa powerfulnya kasih yang Dia miliki, yang mentransformasi kita dari siapa kita dulu, seorang pendosa, seorang yang tersesat, seorang yang hopeless dan helpless, tidak punya pengharapan dan tidak punya pertolongan. Tapi kita diperbaharui into a renewed person, seorang yang diperbaharui menjadi kudus, menjadi murni, dan kita punya semua pertolongan dan kasih karunia yang Tuhan berikan sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan harapan. Saudara dan saya masih bisa jatuh ke dalam dosa waktu kita nggak taat kepada Tuhan. Tapi kita akan beroleh kekuatan untuk kita bangkit waktu kita percaya kepada Dia seperti yang tadi kita bahas. Waktu kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kita percaya bahwa kita sudah dibenarkan, kita tidak terintimidasi dan terus diam dan menyesal saja, tapi kemudian kita belajar untuk bangkit dan percaya bahwa saya mau jadi lebih baik, becoming a better person every day. Karena kita ini adalah ekspresi dari kasih Tuhan.
Saudara, tentunya ekspresi akan dilihat oleh orang lain. Waktu saudara dan saya ditransformasi, maka dunia akan melihat kasih-Nya lewat saudara dan saya. Orang bisa merasakan ada penerimaan, ada pengampunan, ada kasih ketika mereka melihat kehidupan saudara dan saya. Pertanyaannya, maukah kita menjadi ekspresinya Tuhan? Kalau kita mau, tentunya kita perlu mengizinkan supaya Tuhan terus mentransformasi kita. Seperti ada tertulis dalam firman Tuhan. Terus menerus diperbaharui menurut gambar Khaliknya, menurut gambar penciptanya. Ada amin? Saudara, poin yang ketiga sekaligus poin yang terakhir dari sharing saya hari ini, di ayat 18 dan 19 dituliskan, love never brings fear, for fear is always related to punishment. But love's perfection drives the fear of punishment far from our hearts. Whoever walks constantly afraid of punishment has not reached love's perfection. Our love for others is our grateful response to the love God first demonstrated to us. Poin yang ketiga ini adalah bicara soal the fruit of love, yaitu buah dari kasih, buah yang dihasilkan kasih. Saudara dan saya, lewat ayat ini kita itu diberikan sebuah hikmat dan pemahaman bahwa kita tidak lagi melakukan apa yang kita kerjakan hari ini, yaitu firman Tuhan, hanya sebatas karena didorong oleh kewajiban dan ketakutan karena penghukuman. Karena kita terbiasa dengan sebuah pola, kalau kita mengerjakan sesuatu itu karena rules, karena regulation. Dan kalau kita tidak taat, maka yang membuat kita takut adalah penghukuman. Padahal Tuhan bilang tidak ada lagi penghukuman di dalam aku, di dalam Dia, di dalam Yesus. Artinya, kalau saudara dan saya kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita seharusnya didorong atau didrive oleh karena kasih, yaitu yang sempurna tadi, perfect love. Yang sudah menerima kita, Yesus Tuhan sudah menerima kita, bahkan disebutkan waktu ketika kita masih berdosa. Inilah kasih yang begitu luar biasa yang membuat kita punya alasan yang tepat untuk kita bisa bangkit dan menjalani kehidupan dengan benar. Ini bukan bicara soal I must atau we must to do what he wants. Kita harus melakukan apa yang dia mau. Tapi kita melihat dari sudut pandang yang beda bahwa we get to obey him. Kita justru diberikan anugerah, kita bisa mentaati firman Tuhan. Saudara dan saya, ketika kita menjalani kehidupan kita dengan benar, itu bukan karena kewajiban atau karena takut hukuman. Tapi itu sebuah respon yang disebut grateful response. Ucapan syukur. Karena kita sadar bahwa kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan kita, yang sudah mengasihi kita lebih dulu, kita nggak akan punya apa yang kita punya hari ini. Kehidupan yang diampuni dosanya, kehidupan yang diberikan kekuatan, kehidupan yang ditebus, bahkan kita mengalami kasih yang luar biasa. Sama seperti ketika suami istri, saya dengan istri, kita punya hubungan yang intim, kedekatan, dan itu akan menghasilkan buah, yaitu anak-anak yang kami miliki. Tentu saja keintiman kita dengan Tuhan juga akan menghasilkan buah, yaitu apa? Tadi, trust, rasa percaya yang akan overflow. Jadi bukan hanya kita percaya sama Tuhan, tapi kepercayaan itu akan membuat kita mentransfer kasih itu kepada orang yang kita ketemui. Itu seolah-olah kita mau berkata kepada orang gini, percaya kepada Tuhan. Sebab aku sudah percaya kepada Dia dan membuktikan bahwa Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah gagal menepati janjinya. Dia setia. Trust itu kayak seperti sesuatu yang bisa kita tularkan. Karena overflow. Sehingga trust in God yang kita miliki
trust in His love yang kita miliki akan bertumbuh kuat sehingga kita punya keberanian to share the word of God, to share His blessing, to be the testimony, untuk menjadi kesaksian bagi Tuhan. Itu sebabnya salah satu value di Transformation Church bicara soal testimony adalah kita menjalani kehidupan kita dalam kebenaran sehingga kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kita seperti mentransfer, mengoper, dan mempromosikan sang kasih yang kita percayai. Rasa percaya kita kepada Tuhan. Itulah kesempatan buat kita untuk membagikan kasih-Nya, membagikan kabar baik buat banyak orang. Dan itulah buahnya. Jadi, the lost perfection, kesempurnaan kasih, itu adalah ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga kita bertumbuh di dalam rasa percaya kita kepada Tuhan, sehingga itu yang kemudian membuat kita bisa menjadi ekspresi dari kasih-Nya, bahwa kemanapun orang melihat, mereka boleh ngerasa atau merasakan kasih-Nya Tuhan itu lewat hidup kita. Kita diubah, ditransformasi, dan bukan hanya kita yang berubah, tapi lewat hidup kita ada buah yang dihasilkan. Itulah yang mentransformasi banyak orang. Perubahan yang mengubahkan. Jadi ini yang saya sebut dengan efek domino. Karena saya diubahkan, maka orang-orang di sekitar saya bisa diubahkan. Karena Anda ditransformasi, maka keluargamu, orang-orang di sekitarmu bisa melihat kesaksian, ekspresi kasih Tuhan dalam hidupmu yang diubahkan tadi. Sehingga mereka juga boleh mengenal Tuhan, mengalami kasih-Nya, dan hidupnya juga boleh ditransformasi. Bukankah efek domino dimulai ketika Tuhan mengasihi kita, demonstrated His love first to us, maka kemudian kita bisa mengasihi Dia dan mengasihi banyak orang, dan kasih itu menular, terus menyebar. Sebab yang dunia butuhkan ini, hari-hari ini adalah kasih, bukan penghakiman, bukan penghukuman, bukan tuntutan, tapi encouragement. Karena kasih pasti datang dengan kebenaran, truth and compassion. Dan waktu kebenaran dan kasih bergandengan tangan, powerful sekali. Hidup orang akan diubahkan. Saudara, berapa banyak dari saudara yang mendengar firman Tuhan hari ini, saudara menyadari bahwa siapapun saudara hari ini, ada opportunity, ada kesempatan buat saudara untuk diubahkan oleh karena kasih-Nya. Sebab bukankah Dia mati untuk semua orang, termasuk Anda? Jadi sekalipun kalau Anda di rumah dan berkata, tapi saya belum pernah punya hubungan dengan Tuhan. Saat ini juga, saudara punya kesempatan untuk bisa memulai sebuah hubungan, bahkan keintiman dengan Dia. Dan kalau saudara orangnya, hari ini pejamkan matamu, taruh tanganmu di dadamu, di hatimu, dan katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau mengalami kasih Tuhan. Aku percaya Yesus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku yang sudah menebus hidupku dan menjadikan aku baru. Aku menyerahkan hidupku kepada Tuhan, dan mulai hari dan seterusnya Engkau yang memimpin dan mentransformasi kehidupanku. Di dalam nama Yesus. Nah, saudara, kalau Anda baru saja mendoakan hal tersebut, congratulations on your new beginning. Saudara adalah anak-anaknya yang dikasihi. Dan mulai hari ini, mari punya komunitas yang tepat. Kalau saudara belum punya komunitas, saudara join di Transformation Church setiap hari Minggu. Saudara bisa follow Instagram Transformation Church. Saudara bisa kirimkan DM. Saudara bisa punya sebuah komunitas di mana saudara bertumbuh di dalam kasih, di dalam iman, sehingga rasa trust saudara di dalam Tuhan juga akan bangkit dan bertumbuh. Dan dari sana saudara akan melihat transformasi itu terjadi, ekspresi Tuhan itu nyata, dan bahkan saudara akan menghasilkan buah yang mentransformasi kehidupan banyak orang. Dan buat kita semua yang hari ini sudah terus mengikuti Tuhan dan
menjadi orang-orang percaya yang sudah mengikuti Tuhan sekian lama. Biarlah hari ini kita semua kembali diingatkan bahwa hidup kita ini bukan hanya untuk diri kita. Sama seperti Bapa yang menyerahkan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau supaya lewat keselamatan, lewat kasih yang sudah kita alami, kasih ini boleh kita tularkan, kita transfer, kita passing, sehingga lebih banyak orang lagi yang boleh mengalami kasih Tuhan dan hidupnya diubahkan. Bersediakah saudara untuk dipakai Tuhan menjadi ekspresinya? Kalau saudara bersedia, mari nyatakan imanmu, bawa komitmenmu di hadapan Tuhan. Dan hari ini juga saya berdoa, kasih karunia Tuhan, pertolongan daripada Roh Kudus yang akan menguatkan saudara semua. Saya berdoa apa yang kita belajar hari ini membuat kita boleh sama-sama terus bertumbuh dan percaya bahwa Dia yang memimpin kita akan meneruskan ini semua sampai semua rencana Tuhan di dalam hidup kita boleh digenapi, nama Tuhan dipermuliakan, dan banyak orang yang boleh diberkati lewat kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur buat kasih Tuhan yang sempurna bagi kita. Thank you Pastor Bambang yang sudah mengingatkan dan mengajar kita semua untuk terus membangun keintiman kita dengan Tuhan dan menjadikan diri kita ekspresi kasih-Nya bagi banyak orang. Saya percaya Anda diberkati dan dikuatkan hari ini. Bagikan link TC Gathering hari ini kepada teman dan keluarga supaya mereka juga boleh diinspirasi dan diberkati lewat pengajaran firman Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia to get the latest message and inspiration. Dan sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan segala perkara bagi setiap kita. Mari sama-sama nyatakan dengan imanmu. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang sanggup bahkan melakukan segala perkara, hal-hal yang bahkan tidak terfikirkan oleh kita, Dia sanggup melakukannya. Itu sebabnya kita percaya kesempurnaan kasih-Nya yang ada dalam diri kita, Dia juga sanggup memakai setiap kita untuk menjadi saluran kasih-Nya untuk memberkati banyak orang, bahkan sehingga banyak orang boleh ditransformasi kehidupannya oleh karena melihat kasih-Nya dinyatakan lewat hidup saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri TC Gathering hari ini, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus yang mengasihi kita tanpa syarat dengan kasih yang sempurna, dan kuat kuasa pertolongan penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya.
Setiap kita yang sudah menerima berkat dan pengutusan ini untuk menjadi saluran kasih-Nya, kita sama-sama katakan, amin. Have a blessed Sunday and God bless you.